Baik, Mbak Fitriana, kami berikan waktu untuk membacakan Gelombang Cinta dan malam hari ini judulnya adalah Dialog Antara Hati dan Logika. Silakan Mbak Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Buya, selamat malam Pak Tasirul, Pak Tato, segenap tim Bamima TV, dan seluruh santri Buya dimanapun berada. Sebelumnya saya haturkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Malam ini saya akan membacakan puisi karya Buya yang berjudul Dialog Antara Hati dan Logika. Mohon izin Buya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dialog antara hati dan logika. Wahai kekasihku, tidak perlu engkau menyalahkan sahabatmu karena kurang memberikan perhatian kepadamu. Bagaimanapun, andaikan lalu kemudian sahabatmu memberikan perhatian kepadamu setelah engkau salahkan, pasti perhatiannya hanya basa-basi saja. Perhatian itu tidak dapat dipaksakan, tetapi datang sendiri dari hati yang tulus ikhlas. Itu ceritamu yang dulu. Sekarang, setelah engkau menjadi kekasih hatiku, maka sebaliknya, bila cinta yang engkau persembahkan kepadaku sebagai hasil rekayasa logikamu, maka cinta seperti itu akan menghilangkan daya tarikmu. Demikian pula bila cinta yang kau hadiahkan kepadaku hanya sebagai produk olahan hatimu, maka cinta seperti itu akan menghilangkan keseimbangan dirimu. Akan tetapi, cintamu yang dihasilkan melalui kesepakatan bersama antara hati dan logika, setelah melalui proses dialog panjang, maka cinta semacam itu akan langgeng dan berkesinambungan, insya Allah. Adapun aku sendiri dalam persahabatan, wahai kekasihku, tidak peduli apakah mereka itu setan, jin, manusia, serigala, ular maupun buaya. Aku akan selalu menggauli mereka dengan ketulusan hati dan kemurnian naluriku sendiri. Inilah kekhususan yang aku miliki. Cinta yang bersemayam di dalam hatiku terus kupelihara dan kurawat serta kubentengi. Sehingga tidak mungkin hatiku akan terluka akibat perilaku buruk siapapun. Dan tidak akan mengurangi sedikitpun cintaku. Dan tidak akan mengganggu kemesraanku bersama Tuhanku. Demikian sikap hidupku, karena aku ingin ketika aku menemuinya, hatiku tetap dalam keadaan baik. Ketika muncul kecenderungan dalam dirimu ingin menyendiri, setelah engkau ditinggal pergi oleh sahabatmu, sebenarnya bukan persoalan psikologis, seperti yang didakwakan oleh kebanyakan orang, melainkan lebih banyak memberi arti. Menurut pendapatku, sebagai bukti munculnya kesadaran dirimu untuk menghindar dari perdebatan-perdebatan bersama orang-orang yang munafik dan berdialog dengan orang-orang yang dungu. Banyak sekali teori berjalan sendiri, tapi realita melangkah berbeda. Seringkali teman menusuk kita, ternyata yang menolong malah orang yang menjadi musuh. Ketika menjadi musuh, yang tadinya musuh menjadi kekasih. Orang kaya semakin rakus melakukan korupsi. Orang miskin rajin bersedekah. Jangan terkaget, wahai kekasihku. Melihat perjalanan hidup yang akrobatik seperti ini. Inilah fenomena kehidupan yang sesungguhnya. Benar-benar terjadi atas diri kita. Dulu engkau selalu memusuhi diriku. Sekarang cintamu engkau persembahkan kepadaku. Sesungguhnya kita semua
wahai kekasihku, dalam menjalin kehidupan ini adalah dengan perasaan. Kita baru menggunakan akal hanya ketika sudah mengalami kegagalan. Pada kenyataannya, logika hanya sebatas menyusun premis-premis. Lalu, ketika kita akan mengambil konklusi, mesti melibatkan perasaan juga. Kalau tidak demikian, yang akan terjadi hanya kebenaran logika yang keras dan sangat menyakitkan hati. Keadilan bukan hanya dalam ruang sidang, tetapi dirasakan dalam hati manusia yang ada di sekitar. Walau bagaimanapun, wahai kekasihku, engkau harus mengerti bahwa kalimat-kalimat itu ibaratnya seperti kunci juga. Apabila engkau pandai menggunakannya, engkau dapat membuka hati sahabat-sahabatmu dan dapat menutup mulut musuh-musuhmu. Makanya, jangan pernah menanyakan tentang rasa sakit di hati teman-temanmu. Apabila engkau tidak punya maksud yang tulus, ingin meringankan penderitaan mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang keluar hanya sekedar didorong rasa ingin tahu saja. Malah akan semakin menambah parah sakit yang dirasakan orang. Demikian pula bila ada seorang teman membocorkan rahasia pribadinya kepadamu tentang keburukan-keburukannya. Itu sama sekali tidak berarti engkau diberi kewenangan untuk membocorkan kepada siapapun. Apabila engkau ungkit keburukan itu pada saat engkau tidak dapat mengendalikan emosi, aku memperhatikan engkau akhir-akhir ini seperti kehilangan selera untuk berbincang dengan siapapun. Itu bukan apa-apa, aku mengerti. Mungkin karena engkau merasa nyaman ketika sendirian. Untuk itu engkau tidak usah menjawab, biar aku yang banyak bicara untuk menghibur dirimu. Sedangkan engkau biar hanya menjadi pendengar yang budiman. Harus selalu engkau ingat, wahai kekasihku, aku selalu memberikan maaf kepadamu setiap kali engkau melakukan kesalahan. Maksudku hanya untuk memberikan kesempatan kepadamu supaya engkau memperbaiki diri. Harus engkau pahami bahwa aku lakukan itu karena aku masih berharap engkau selalu bersamaku. Engkau harus mengerti kebaikan itu tidak abadi. Yang paling penting, jangan terlalu sering menoleh ke masa lalu. Yang sudah pergi, biarkan saja. Tidak perlu membuang waktu untuk menunggu dan terus menunggu. Terkecuali hanya sekali-kali dan terukur sepenuhnya saja. Untuk menjadi bahan pertimbangan, melihat masa depanmu bersamaku. Lebih lanjut lagi, hati perlu selalu dirawat. Dan logika harus sering diberi latihan yang terus-menerus. Sehingga bila engkau suatu ketika diabaikan orang, engkau juga bisa berpura-pura tidak tahu. Bila engkau merasa direndahkan orang, engkau juga bisa membalasnya dengan memberikan perhatian dengan sepadan. Jangan lebih, jangan kurang. Itu saja, wahai kekasihku. Nanti suatu ketika engkau akan benar-benar merasakan betapa indahnya kehidupan ini, yaitu pada saat engkau menemukan seseorang yang mampu memberikan pengertian kepadamu, tidak selalu dengan menggunakan kata-kata, dan mencintaimu tanpa mengharapkan apa-apa. Mungkin bisa saja engkau menghindar, bagaimana caranya supaya tidak menghadapi kesulitan. Tetapi ingat, wahai kekasihku, banyak hal di dunia ini yang tidak bisa engkau hindari, seperti kematian. Kemudian, lelahnya kehidupan tidak dapat engkau tolak. Selanjutnya, omongan orang tidak mungkin engkau lawan. Tetapi bagi diriku sendiri, kehidupan ini semuanya menyenangkan. Di siang hari ketika matahari bersinar terang, aku merasa senang dapat melihat jalanan.
Di malam hari, ketika dalam keadaan gelap, aku juga senang dapat melihat bintang-bintang di langit. Apabila kekasihmu menghilang karena kesalahan yang sulit untuk dimaafkan, tidak usah engkau sesali, karena menghilangnya kekasihmu itu sebenarnya memberikan kesempatan kepadamu untuk dapat bertemu dengan diriku. Kehidupan ini memang persis seperti madrasah. Mendaftar masuk madrasah hukumnya wajib, tetapi persoalan rajin belajar atau bermalas-malas itu suatu pilihan. Lulus tidak lulus itu suatu nasib. Kesedihan yang engkau alami, wahai kekasihku, tidak perlu dicarikan obat atau pergi ke dokter untuk berkonsultasi. Engkau akan sembuh dengan sendirinya ketika kupeluk dengan erat. Lalu kubisikkan di telingamu, aku dapat merasakan kesedihanmu. Supaya jangan terlalu sering menangis karena mengalami kesedihan, wahai kekasihku, sebaiknya hormatilah orang yang menghormati dirimu, dan hormatilah saja orang yang menghina dirimu. Sudahlah, tidak usah menunggu kepulangan kekasihmu, karena menunggu orang yang tidak ada harapan akan pulang, sama dengan menunjukkan peta perjalanan kepada orang buta. Itulah sebabnya engkau nampak seringkali seperti orang kelaparan. Ternyata lapar itu bukan karena perut kosong. Banyak jenis kelaparan, ada kelaparan perasaan, ada kelaparan kasih sayang, dan ada juga kelaparan perhatian. Mungkin saja banyak orang yang tidak suka terhadap dirimu adalah disebabkan karena engkau berbeda dengan mereka dan engkau tidak menunjukkan kesetiaan untuk mengikuti tradisi dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Tetapi sebenarnya di dalam hati mereka ingin punya kemampuan seperti yang engkau miliki ketika engkau melakukan sesuatu. Kesedihan yang bersangatan itu, wahai kekasihku, bisa mematikan seseorang dalam masa kurang dari 14 hari, lebih pendek dari masa inkubasi COVID-19. Hanya dengan sebab peristiwa yang sangat sederhana sekali, bisa saja engkau terdorong untuk berpikir lama, untuk menyusun jadwal ulang, menertibkan daftar nama sahabat-sahabatmu yang tersimpan di dalam hatimu, berdasarkan skala prioritas hati dan logika. Sebabnya engkau sering berperilaku seperti laki, dengan sangat tangkas dan sangat gesit itu. Aku tidak mempersoalkan, sebab barangkali dalam sangat terjadi, barangkali dan sangat bisa terjadi, karena kekasihmu yang dulu tidak memainkan perannya sebagai lelaki. Sehingga engkau harus mengambil alih tugas dan jabatan. Sehingga dengan demikian, engkau tidak perlu bersedih hati ketika engkau menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan ini. Barangkali masih ada banyak pelajaran hidup yang belum mampu engkau cerna, sehingga perlu ada tambahan pelajaran. Aku juga terkadang menguji dirimu. Aku pura-pura mengabaikan dirimu. Tidak aku perhatikan. Sadar ingin menumbuhkan kesadaran dalam dirimu, betapa indahnya perhatian yang sangat besar yang kuberikan kepadamu. Lalu nanti di penghujungnya, engkau dapat mengerti apakah engkau benar-benar bersedia untuk menjadi teman hidupku? Kutanya kepadamu dengan bahasa yang tidak terlalu serius. Karena engkau sedang sibuk memilih baju yang engkau sukai di sebuah toko pakaian. Engkau tidak menjawab, tetapi hanya dengan mengangguk lembut sambil membandingkan warna baju yang ingin kau beli. Setelah selesai belanja, engkau kuantar pulang. Sampai di rumah menjelang matahari akan tenggelam,
Gambar langit tampak suram. Engkau langsung duduk di sofa ruang tamu sambil mentepak-nepak jok sofa yang kau duduki. Maksudnya engkau meminta supaya aku duduk di sampingmu. Lalu engkau katakan dengan tarik nafas panjang. Perutku sudah berisi 1 bulan. Aku sangat terkejut sekali. Rasanya seperti tertampar. Berarti aku harus menunggu 8 bulan lagi sampai bayimu lahir. Jawabmu singkat, ya. Aku permisi pulang sambil mengendarai mobil. Tetapi aku selalu menatap langit yang berwarna suram, seperti kesuraman pikiranku. Indramayu, 17 Desember 2020. Iya, baik. Demikian Mbak Fitriana Nuraidah, seorang fashion designer yang sudah membacakan